Shining data pun juga, saya juga ada mengalami masalah nih. Banyak ceritanya pokoknya di angkatan 2018, 19, 20 itu banyak kendalanya. Nah, kendala saya apa waktu sending? Nah itu, waktu sending kita nih ada 4 orang, 11 orang dari 4 orang. Itu ada yang dikembalikan teman-teman. Data kita dikembalikan, dikirim kembali maksudnya. Kolom 3 dikirim kembali. Aduh itu susahnya, pusing saya, pusing ya. Termasuk saya soalnya dikembalikan. Nah gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat, salam gagigo tentunya buat semuanya. Untuk CPMI yang baru mengikuti proses J2J Korea, saya doakan mudah-mudahan cepat dan gampang prosesnya supaya bisa terbang dan bisa kerja ke Korea Selatan. Oke, video kali ini tetap masih melanjutkan cerita saya yang mengenai proses saya kerja ke Korea sampai terbang ke Korea ini ya. Oke, di video sebelumnya saya akan saat ujian ya, saat mengikuti ujian ya. Nah setelah itu saya menghitung ujian, pulang ya pastinya tetap mengabari sama istri lah, sama keluarga lah ya. Saya alhamdulillah telepon dulu tuh. Saya ada alhamdulillah dapat nilai sekian ya, bersyukurlah semuanya, maksudnya nggak di down lah begitu, masih di sama teman-teman saya yang bagus bahasanya, saya masih ngimbangi lah, malah bisa dikatakan saya di atasnya dikit gitu teman-teman ya gitu. Nah jadi itu setelah ujian ini menunggu lagi karena COVID juga semakin parah nih di Indonesia, menunggu lagi terus menunggu itu ya hasil pengumuman akhirnya ya, sampai banyak banget nih di Facebook pengumuman nilai sekian lolos, nilai sekian nggak lolos, sampai kuotanya ditambahin, kuotanya dikurangin, mas. Pokoknya bikin down orang. Saya nggak ambil pusing, yang penting saya masih kerja, pokoknya gitu aja. Memang kalau sudah rezeki saya insya Allah wallahualam bisa ke Korea gitu. Saya ambil sisi positifnya teman-teman gitu aja. Nah jadi singkat cerita langsung saya itu kan nungguin beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Nah kebetulan sampai diumumkan hasil akhir batas kelulusan, maksudnya orang-orang yang nah itu tidak tidur saya teman-teman, terus terang saya nggak tidur karena handphone dari teman-teman yang belajar di ABK itu disuruh on terus. Nah, saya nggak tidur, saya mantengin terus. Saya dapat kabar katanya kalau bisa buat akun IPS itu belum muncul tuh, hasilnya belum muncul. Kalau bisa bikin akun IPS berarti dia lulus, namanya muncul, dia bisa lulus, ada poinnya, dia lulus. Nah ini yang dicoba ini teman-teman saya yang nilainya agak di bawah saya. Nah ini nggak bisa, gagal terus. Nah berarti diambil posisinya itu berarti bisa dikatakan dia itu nggak lulus. Nah ini terus saya nih deg-degan tuh daftarin akun IPS. Alhamdulillah nama saya muncul dan ada poinnya.
Nah berarti bisa dikatakan itu lulus. Nah baru beberapa jam langsung resmi turun di websitenya BB2MI siapa-siapa yang lulus. Jadi saya bikin akun tadi itu sewaktu ada belum pengumuman. Nah kok saya tahu harus bikin akun dulu. Nah, saya sharing-sharing sama XX yang dulunya program G2G Korea gitu katanya. Kalau kamu muncul nama, bikin akun muncul nama sama poin, itu katanya bisa lulus. Nah, saya coba gitu, teman saya yang nilainya di bawah saya nggak bisa, dia juga nggak lulus gitu. Dan kebetulan saya daftarin, saya coba bikin akun IPS, muncul nama dan poinnya gitu. Terselang beberapa jam, nah pengumuman resmi dari BB2MC keluar dan alhamdulillah memang benar ada nama saya, dan saya langsung sujud tuh, syukur alhamdulillah tuh. Karena saya posisi di LPK, saya langsung telepon istri juga nangis ya, bersyukur banget gitu, bersyukur banget. Nah, ini istilahnya tahap pertama, lo pertama sudah bisa kita lewati. Nanti ada tahap lagi, cuma yang penting syarat utama kita untuk bisa mengirimkan CV lamaran bisa kerja ke Korea kan lulus. Nah, tahap alur pertamanya bisa sudah lulus, sudah lolos. Nah, saya cerita ke istri gitu. Nah, jadi kalau sudah lolos nih teman-teman, baru kita untuk mengirimkan CV atau sending data namanya. Sending data pun juga saya juga ada mengalami masalah nih. Banyak ceritanya pokoknya di angkatan 2018, 19, 20 itu banyak kendalanya. Nah, kendala saya apa waktu sending? Nah itu waktu sending, sebentar ini waktu lulus ini kebetulan juga ada musibah. Nah di LPK saya kena musibah, ya guru saya sakit dan memang rezeki yang memang takdirnya ya dia meninggal. Ya udahlah nggak usah diomongin, pokoknya meninggal. Jadi kita bingung nggak tahu prosesnya kemana, habis ini apa. Kita yang lulus kan itu 12 orang 11 orang tuh bingung deh, 11 orang habis ini ngapain nggak tahu. Saya juga nangis, sudah lulus, sudah nyampe sini ada malah musibah kayak gitu. Bingung tuh, 11 orang bingung nih. Juga banyak yang LPK tetangga dari pemimpinnya, ketuanya menyodorkan bantuan. Tapi ya namanya kita ya namanya data diri lah ya. Data saya takutnya itu ya maaf bukannya apa ya enggak, tapi data diri takutnya nanti disalahgunakan. Terus kita rembukan, kita musyawarah 11 orang. Nah, kita mencoba untuk mengirimkan CV sendiri, sending data sendiri katakanlah. Nah ini yang saya bilang dari awal tadi, saya proses ke Korea itu bisa dikatakan LP dari bantuan LPK, dari bisa dikatakan mandiri. Nah, karena ada musibah itu, guru saya meninggal, jadi proses saya kan terbengkalai nih. Terus saya sending mandiri. Dan jalan mandiri, nggak tahu juga prosesnya gimana, bikin apa. Nah, inisiatif ini dari semuanya kesepakatan bertanya-tanya ke yang pernah ke Korea, ke ex Korea ya, ditanyain gitu, sampai tanya kayak percepatan gimana sih mas, biar kayak bayar itu. Saya malah diketawain tuh, nggak ada percepatan, semua fix dari pemerintah gitu. Mending uangmu kasihkan ke saya. Nah, malah sih tak bantuin kamu sending gitu. Jadi untuk sending data kita dibantuin sama yang masnya itulah, yang ex ke Korea. Ya, walau alam, insyaallah mudah-mudahan bantuan jenengan, bantuan masih itu waktu sending kita 11 orang, mudah-mudahan ya dapat balasan yang lebih banyak dari yang di atas gitu ya. Amin. Jadi singkat cerita 11 orang dibantu sending. Nah
kita nih ada 4 orang, 11 orang dari 4 orang itu ada yang dikembalikan teman-teman, data kita dikembalikan, dikirim kembali maksudnya, kolom 3 dikirim kembali. Aduh itu susahnya, pusing saya, pusing ya. Termasuk saya soalnya dikembalikan. Nah gimana itu? Tapi saya kembali ambil sisi positifnya, saya berbenah lagi, terus saya sending yang kedua, malah saya sending sendiri. Saya ke warnet. Nah, waktu dikirim kembali, kolom 3 dikirim kembali, itu kan ada catatan merah tuh. Nah, nanti bisa dilihat. Nanti dari BP2MI itu menjelaskan kenapa kok dikirim kembali, ya. Nah, waktu saya itu catatannya itu banyak, nomor saya keliru, foto saya blur, terus pokoknya disuruh membenahi. Nah, alhasil saya cek lagi deh, dari atas, dari bawah saya cek terus. Untuk postingan yang kayak KTP, paspor, yang surat izin, saya kirim lagi. Jadi harusnya yang saya benahi kan yang satu, cuma paspor, cuma saya kirim selagi semua biar mantap. Dan alhamdulillah saya sending sendiri lewat bantuan di warnet, ya deket lah rumah, alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah malam jam 9 saya kirim. Nah itu besoknya nggak lama, memang rezeki lah ya, salah satu hari disetujui teman-teman, kolom 3 disetujui, berubah disetujui gitu teman-teman. Dan memang banyak teman-teman kolom 3 yang nasibnya dikirim kembali padahal dia sudah sending ulang lagi, masih dikirim kembali nggak berubah. Aku juga nggak tahu itu kasusnya gimana, soalnya saya ngalamin sendiri. Waktu kolom saya dikirim kembali, selang seharinya saya kirim ulang, selang seharinya lagi saya disetujui. Aku juga nggak tahu apa memang rezeki saya cepet gitu ya teman-teman. Tapi cerita saya 4 orang kan yang dikirim kembali tadi, itu selang 1 hari semua disetujui gitu teman-teman. Nah sempat saya punya asumsi ya, karena waktu saya sending data itu kan banyak LPK yang belum mengirim sending data, belum mengirimkan lamaran, karena memang COVID-nya masih parah. Nah, karena berhubung kami 11 orang ini memang mandiri, maka kirim lamaran sending sendiri, jadi kita mau COVID mau parah, kita bawa alam lah, bismillah kita sending data tetap. Atau mungkin karena belum ada yang sending, bukan belum lah, baru sedikit yang sending, jadi data kami itu up terus gitu, jadi kayak diurusin gitu. Sehari setelah dikirim kembali, karena ada yang kekurangan tadi, blur foto saya besoknya saya kirim ulang, besoknya lagi disetujui, 1 hari semua nih 4 orang. Nah itu nggak tahu ceritanya gimana. Nah mungkin asumsi saya gitu, belum banyak yang melakukan sending, dan waktu saya mengirimkan ulang sending data, saya kirim ulang, nah data saya di atas gitu. Mungkin kalau banyak yang ngirim bisa jadi ya ketumbukan. Asumsi saya seperti itu sih menurut saya, tapi memang rezeki lah, memang rezeki saya gitu. Itu teman-teman. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti saya, pokoknya yang penting semangat. Pokoknya angkatan 2018, 2019, 2020 itu orang-orang yang hebat orangnya. Kendala program di G2G Grab banyak sekali ya, alhamdulillah bisa diatasi. Kalau yang tahun-tahun ini enak. 1-2 bulan dari ujian udah lulus, sending data disetujui, dapat S aja enak, langsung prelim. Dari saya nungguin lama banget ya teman-teman. Dari ini cerita aja. Oke gitu aja dulu, pokoknya tonton terus, banyak nih cerita saya. Ini baru masalah sending,
belum nanti yang prelim, belum nanti yang pemberkasan, banyak sekali kendalanya. Pokoknya yang penting teman-teman tuh semangat, nggak usah percaya ini tak bantuin bisa cepet ke Korea 1 bulan 2 bulan, jangan usah percaya, semua fake. Yang membantu kita memang dari pemerintah, program G2G ke Korea Selatan memang dari pemerintah Indonesia melobi ke pemerintah Korea. Jadi nggak ada ikut campur tangan dari LPK dari mana, itu pesan saya. Karena saya mengalami sendiri. Saya dari ikut LPK, dari mandiri. Saya tahu, bikin paspor aja saya, karena saya mandiri. Bener, agak susah. Saya bikin paspor aja itu pas waktu COVID-nya. LPK belum pada bikin, saya udah bikin. Tapi ya itu, bolak-balik ke Semarang. Karena aturannya dari imigrasi kan belum boleh tuh menerbitkan. Ya, tapi saya ibaratnya saya menjelaskan ke pegawainya, alhamdulillah bisa. Nah, itu enaknya mandiri. Kita bisa lebih paham buat pengalaman. Itu teman-teman. Pokoknya yang penting semangat, percaya kata hati. Insya Allah bisa, bismillah. Dan kita bisa menuai hasilnya. Gitu ya teman-teman. Bukannya menakuti, pokoknya saya ini sharing aja. Pokoknya buat yang teman-teman mau proses ke Korea, CPMI yang proses program G2G Korea, jangan begitu percaya sama LPK sepenuhnya. Ya nggak apa-apa, cuma sharing-sharing lah, lebih jelasnya nggak apa-apa. Itu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video saya hari ini. Pokoknya ikuti terus video saya. Nanti saya akan bikinkan waktu saya cerita ya. Saya bikin video cerita mengenai saya prelim atau apa, berkas pemberkasan, banyak kendalanya ya teman-teman. Pokoknya kita semua semangat, yang penting sehat. Oke teman-teman, oke, itu dulu video dari saya. Yang penting jangan lupa di subscribe tentunya, supaya tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Oke, waiting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요 여러분.